Kalau perang nuklir terjadi, inilah urut-urutan kejadiannya. Guys, sekarang gue mau cerita tentang yang serem-serem dulu ya. Oke guys, gue mau cerita tentang perang nuklir. Jadi gue ceritakan ini adalah simulasi yang dipakai oleh para jenderal-jenderal nuklir. Jadi ada seorang mantan komandan senjata nuklir Amerika, itu namanya Jenderal C. Robert Keller. Itu pernah berkata ke jurnalis investigasi, namanya Annie Jacobson. Jadi dia bilang kayak gini nih, kalau perang nuklir dimulai, dunia bisa berakhir dalam beberapa jam. Bukan bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, tapi dalam hitungan jam. Nah, seperti ini urut-urutan kejadiannya. Jadi guys, menit pertama, menit 0, tombol ditekan. Sebuah negara nuklir, misalnya Korea Utara, dia menembakkan satu misil balistik antar benua. Dalam kurang dari 1 detik, satelit inframerah Amerika Serikat melihat cahaya api roket dari luar angkasa. Belum kena siapapun. Belum ada ledakan, tapi sistem sudah berteriak, sudah ngasih warning, nuclear launch detect. Pada menit ke-1 sampai menit ke-4, Presiden hanya punya waktu 6 menit. Komputer militer menghitung jalur misilnya, dia akan jatuh kemana. Kecepatan misil itu 24.000 km per jam, dan Presiden Amerika akan diberitahu dan akan dipindahkan ke pesawat kiamat atau Doomsday Plan. Dia hanya diberi satu pertanyaan saja, apakah kita akan menembak balik sekarang? Pertanyaannya, kenapa harus cepat? Karena kalau misil itu ternyata beneran, nyata kota-kota Amerika akan hancur dalam 20-30 menit. Kalau menunggu dan ternyata itu serangan sungguhan, senjata nuklir Amerika bisa dihancurin duluan. Dan inilah doktrin yang sangat gila, namanya launch on warning. Kita akan tembak hanya berdasarkan peringatan. Jadi belum tahu kalau itu benar apa enggak. Menit ke-5 sampai menit ke-10, Amerika akan menembak balik. Presiden akan menekan kode. Dari silo bawah tanah, puluhan misil nuklir Amerika itu terbang ke udara. Targetnya fasilitas nuklir musuh, pangkalan militer, pusat komando, dan kepemimpinan negara itu. Tapi inilah bom waktu yang sebenarnya. Jadi guys, untuk menuju ke Asia, ke Korea Utara, misil-misil Amerika itu harus melintasi di atas Rusia. Jadi pada menit ke-10 sampai menit ke-25, Rusia panik. Jadi radar Rusia itu melihat ada ratusan misil datang dari arah Amerika. Mereka tidak tahu ini ditujukan ke Korea Utara. Yang mereka lihat hanya satu hal, serangan nuklir itu menuju ke Rusia. Sedangkan hotline darurat antara Amerika Serikat dan Rusia itu mencoba saling berhubungan, tapi nggak ada yang angkat karena semua orang sudah masuk ke dalam bunker. Jenderal Rusia hanya punya waktu beberapa menit untuk memutuskan. Kalau kita salah, Rusia mati. Kalau kita benar dan tidak menembak balik, Rusia juga mati. Jadi mereka memilih untuk menembak. Menit ke-25 sampai menit ke-60, neraka di bumi. Rusia itu meluncurkan ribuan hulu ledak nuklir ke Amerika dan Eropa. Amerika membalas. Kota-kota seperti New York, Washington, London, Paris, Moskow, Beijing, semuanya berubah menjadi bola api. Satu bom 1 megaton jatuh di Washington DC. Bola apinya itu sampai 1,6 km. Gedung-gedung runtuh dalam radius 15 km. Angin lebih panas daripada oven industri. Dan manusia menguap begitu saja. Dan dalam 1 jam, ratusan juta akan tewong. Menit ke-72. Semua tombol sudah ditekan. Rudal-rudal berhenti terbang. Bukan karena perangnya selesai, guys. Tapi karena tidak ada lagi orang yang bisa menembak karena mereka semua sudah tewas. Dan inilah yang disebut oleh para jenderal-jenderal itu Day Zero. Nah, setelah itu yang terjadi adalah kiamat yang durasinya itu lebih lambat. Jadi pada ribuan kota itu akan terbakar bersamaan. Asap hitam raksasa itu akan naik ke stratosfer. Dia menutup 70% sinar matahari. Akhirnya, karena ketutup, akhirnya bumi mendingin 20-25 derajat Celcius, menyebabkan tanaman mati, hewan-hewan mati, tidak ada panen, dan dalam beberapa tahun, 5 miliar manusia mati karena kelaparan, penyakit, dan radiasi. Dan orang-orang yang masih hidup, seperti kata Khrushchev, mereka akan iri pada orang yang sudah mati. Ini bukan teori konspirasi ya guys, ini adalah simulasi militer. Dan yang paling mengerikan adalah tidak ada yang bisa menghentikan setelah menit pertama. Satu kesalahan aja, satu radar salah baca, satu pemimpin lagi parno, dan peradaban manusia selesai. Guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.